saya akan mengulang beberapa kalimat yang disampaikan oleh Richard Eliezer dalam nota pembelaannya pada Rabu kemarin. Anda sudah sempat mendengarkan tadi juga, yaitu begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya, sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya. Namun saya berusaha tegar. Richard Eliezer juga merasa tidak dihargai, malahan dimusuhi, kemudian juga dikhianati. Itu adalah beberapa yang disampaikan oleh Richard Eliezer selain hal-hal lainnya, di mana dia bercerita bagaimana pengorbanannya, perjuangannya untuk bisa masuk ke dalam institusi Polri. Ia juga menyatakan permintaan maaf kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya dan juga kepada ayahnya yang sampai harus kehilangan pekerjaan. Bahkan juga ia meminta maaf kepada tunangannya yang harus menunggu, apalagi kemudian jika nanti akan divonis hukuman 12 tahun penjara sesuai dengan tuntutan jaksa. Apakah hal-hal pembelaan yang disampaikan oleh Richard Eliezer ini kemudian bisa mengetuk hati hakim sehingga kemudian bisa memberikan vonis, menjatuhkan vonis lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum? Lalu bagaimana juga dengan perannya sebagai justice kolaborator? Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir para narasumber di samping saya yang akan memberikan pandangannya. Yang pertama adalah Mas Reza Indragiri selaku psikolog forensik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga sudah bersama kita Pak Manajer Nasution selaku komisioner LPSK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Manajer. Wabarakatuh Mbak Putri. Baik, dan juga kita akan mendengarkan ada narasumber lainnya yang bergabung dengan perbincangan ini secara daring dan juga menjelaskan kepada kita apa yang dirasakan oleh Richard Eliezer ini. Ada Bang Roni Talapesi selaku kuasa hukum dari Richard Eliezer. Selamat malam Bang Roni. Selamat malam Mbak Putri, salam sehat, salam malam Pak Manajer, selamat malam Pak Reza. Salam Mas Roni. Baik, Bang Roni, kami memang mengetahui bagaimana ekspresi dari Richard Eliezer ketika kemudian JPU ini membacakan tuntutannya. Tapi mungkin bercerita langsung Eliezer ini kepada Bang Roni, bisa berbagi cerita kepada kita apa yang dirasakan, bagaimana kehancuran hatinya pada saat mendengarkan tuntutan 12 tahun penjara dari JPU ini, Bang Roni. Iya Mbak Putri, kami kan ikut mendampingi dari awal ya, dari proses penyidikan, kemudian kami mengikuti proses bagaimana seorang Richard Eliezer yang dari awalnya dia down, dia tertutup, kemudian dalam proses pemeriksaan di awal, kemudian dia berani jujur, kemudian dia mengungkapkan apa yang terjadi. Dalam proses itu kami melihat ada kebangkitan ya, bahwa dia mulai percaya diri untuk berkata yang sebenarnya. Dalam proses penyidikan kemudian ketika dilimpahkan di kejaksaan, kalau kita ingat dulu ya tahap 2 ketika dia dihadapkan dengan para media, karena sudah beberapa bulan dia itu tidak ketemu orang banyak. Ketika dihadapkan di depan media itu cukup kaget ya, dan itu tanpa kita sangka oleh kejaksaan ditunjukkan ke muka publik. Dan dalam proses persidangan juga pun Richard Eliezer ini konsisten membantu proses persidangan agar berjalan lancar. Fakta-fakta persidangan yang terungkap ini kan awalnya dari keterangan Richard Eliezer. Kalau kita ingat di awal ketika tim penasihat hukum tidak melakukan eksepsi, kemudian kami minta untuk diperiksa saksi terlebih dahulu untuk masuk agenda pembuktian, akhirnya terbukalah fakta-fakta persidangan yang bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya, antara satu saksi dengan satu saksi yang lain. Kami berpikir bahwa dalam proses persidangan ini kan berjalan lancar karena status dia sebagai justice collaborator, dia mempunyai komitmen untuk bekerja sama dengan penegak hukum. Di proses penyidikan, komitmen tersebut dia laksanakan dengan baik. Kami apresiasi. Di dalam proses persidangan kemudian dia melaksanakan komitmen tersebut dengan membantu jaksa penuntut umum dalam hal pembuktian. Tetapi ketika masuk di dalam penuntutan yang dimana agenda persidangan sudah mau di akhir ya, kemudian kaget kok bisa tuntutannya lebih tinggi dengan terdakwa yang lainnya, padahal status dia sebagai justice collaborator sudah berdasarkan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan didampingi oleh LPSK mempunyai perjanjian, dan kemudian juga LPSK sudah mengirimkan surat kepada jaksa penuntut umum agar tuntutannya ini diberikan reward terkait dengan dia status dia sebagai justice collaborator. Yang menjadi pertanyaan ketika disandingkan dengan terdakwa yang lain, Richard Eliezer tuntutannya lebih tinggi 12 tahun. Kemudian
Inilah yang menjadi kami menjadi kaget ya. Kemudian ketika dibacakan tuntutan tersebut, Richard Eliezer menyampaikan kepada saya dia kaget. Jadi tidak bisa berkata-kata pada saat itu Mbak Putri. Kenapa? Karena pada hari yang sama juga ada terdakwa PC, di mana terdakwa PC yang kami melihat bahwa perannya sangat krusial, perannya aktif ya. Tetapi tuntutannya lebih rendah jauh daripada Richard Eliezer. Ini yang membuat kaget. Jadi pada saat itu kalau kita kembali flashback kemarin waktu pas penuntutan, saya berusaha untuk tenangin dia, saya sampaikan Chat jangan menyerah, bahwa proses ini masih berjalan, kita akan berjuang terus, bahwa kamu didukung banyak pihak, ada LPSK di sini yang selalu mendampingi kamu, tidak usah khawatir, publik mendukung kamu. Jadi banyak hal yang baik di depan mata, jangan kamu berpikir bahwa ini sudah akhir dari segalanya. Baik. Kemudian dalam proses penyusunan pledoi, kami tim penasihat hukum kami mau berikan yang terbaik. Seperti itu Mbak Putri. Baik, Pak Manager, di tengah keyakinan dari Richard Eliezer ini untuk bisa memberikan keterangan sejujur-jujurnya, membantu bagaimana proses penyidikan ini. Kemudian juga tadi dikatakan oleh Bang Roni bahwa ia sudah berkomitmen untuk bekerja sama dengan penegak hukum. Seharusnya ada juga rewardnya, statusnya sebagai justice kolaborator. Tapi kemudian tuntutan jaksa 12 tahun. Pandangan dari LPSK, Pak Manager. Iya, Mbak Putri, Mas Roni dan Mas Reza. Kalau ini soal literasi, kenapa undang-undang LPSK itu, undang-undang perlindungan saksi korban itu muncul? Itu karena kan sebetulnya negara ingin hadir, memberikan perlindungan kepada mereka-mereka yang baik saksi korban, saksi pelaku yang tadi disebut sebagai justice kolaborator, maupun pelapor maupun ahli. Nah, supaya apa? Supaya ada orang berani menyampaikan kebenaran sehingga peristiwa pidana itu menjadi terang. Ya. Maka muncullah Undang-Undang 13 2006 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 31 2014, Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban. Nah, ini yang saya kira juga menjadi penting untuk kita sampaikan kepada publik. Nah, yang kedua, Baradae ini sebetulnya kan sudah dilindungi oleh negara melalui LPSK sejak tanggal 8 Agustus yang lalu. Kita ingat, kalau kita mau mundur ke belakang, sebetulnya sampai tanggal 8 Agustus ini, kan peristiwa ini menjadi gelap gulita ya, di ruang gelap karena ada skenario tembak-menembak. 8 Agustus itu kemudian pengacara pengacara Baradae itu datang ke LPSK untuk menyampaikan bahwa Baradae itu kemudian ingin menyampaikan fakta yang sesungguhnya. Dia pelaku, tapi dia bukan pelaku utama. Dia tahu siapa yang pelaku utama, siapa yang menyuruh dia dan seterusnya. Dan dia mau berkomitmen untuk kerjasama. Yeah. Maka sejak tanggal 8 Agustus, kemudian Baradae itu sudah kita tetapkan sebagai terlindung negara melalui LPSK dengan status hukum sebagai GC atau saksi pelaku. Nah, sejak itu kemudian ada 3 hak yang diberikan oleh negara kepada Baradae. Pertama, perlindungan khusus. Perlindungan khusus Mbak Putri ini sebetulnya sudah diberikan. Dia ditahan terpisah di tempat lain, logistiknya disuplai oleh negara melalui LPSK, psikologisnya ada psikolog yang standby begitu ya. Kemudian kalau dia sakit ada dokter, dan secara spiritual juga LPSK memfasilitasi ada pendeta untuk apa? Untuk kepentingan penguatan spiritual. Nah, jadi sebetulnya negara itu sudah memfasilitasi hak pertama. Ya. Nah, yang kedua perlakuan khusus. Nah, perlakuan khusus ini juga sudah diberikan sebetulnya secara de facto sudah. Dia pemberkasannya terpisah, kemudian pemeriksaannya kalau dia nggak berkenan bertemu dengan pelaku yang lain, dia diperiksa secara terpisah. Bahkan di proses persidangan yang berjalan 4 bulanan ini gitu, itu sudah diperlakukan secara khusus. Jaksa penuntut umum yang menangani kasus itu ya, itu kemudian juga mengakui itu kan sudah berlangsung. Majelis hakim juga sudah memfasilitasi itu. Nah, yang ketiga sebetulnya yang menjadi hak seorang jesi itu adalah pemberian reward, penghargaan dalam bentuk pengurangan hukuman. Yeah. Nah,
LPSK kemudian menjalankan mandatnya. Karena sesuai dengan Undang Perlindungan Saksi dan Korban misalnya, LPSK itu diberi mandat untuk memberi rekomendasi kepada jaksa penuntut umum yang isinya antara lain bahwa yang bersangkutan ini JC loh. Yang kedua, karena dia sebagai JC maka dia berhak mendapat reward, penghargaan. Nah, opsinya cuma 3 dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di pasal 10 ayat 3. Satu, kalaupun dia dituntut secara pidana, itu bisa dengan tuntutan pidana percobaan. Atau yang kedua, pidana bersyarat tertentu dengan syarat tertentu. Atau yang ketiga, dia kemudian dipidana lebih ringan dari terdakwa yang lain. Nah, kalau begitu Mbak Putri, maka kita bisa urut. Kita daftar Sambo, Baik. seumur hidup, Ya. PC 8, Kuat 8, Riki 8. Lalu kemudian berada 12 tahun. Baik. Ini kita nilai tidak sesuai dengan mandat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Baik. Mestinya dia dituntut di bawah terdakwa yang lain ini. Baik, Gitu loh. Pak Mardian, mungkin saya akan hentikan Ya. di poin itu, kita akan lanjutkan nanti Siap. setelah jeda, termasuk juga pandangan Mas Reza, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.